Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan pertemuan kita di sistem drainase dan sewerage, ya, perencanaan drainase dan sewerage, di mana kemudian kita masuk di dalam bagian kedua di dalam perkuliahan drainase dan sewerage, yaitu terkait dengan tahapan perencanaan sistem drainase dan sewerage. Pada pertemuan pendahuluan kita sudah berbicara masalah target, kemudian kita juga sudah berbicara masalah sejarah NSPM dan juga sedikit mengenai sistem drainase dan sewerage. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lebih kita mulai untuk melihat bagaimana sebenarnya sistem drainase dan sewerage itu kemudian direncanakan. Baik, di dalam siklusnya nanti kita akan melihat bahwa sistem drainase dan sewerage itu direncanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah penyusunan master plan, ya, master plan untuk air limbah atau rencana induk nanti untuk drainase. Kemudian dari rencana-rencana itu kita susun feasibility study, ya, studi-studi kelayakan terkait dengan drainase dan sewerage. Kemudian setelah itu kita masuk ke DED, Detail Engineering Design. Jadi yang selama ini kita lakukan misalnya saja adalah pada Detail Engineering Design. Makanya kemarin di pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwa yang kita lakukan adalah merencanakan terlebih dahulu, baru kemudian menghitung. Tahapan-tahapan master plan, tahapan feasibility study, itu sebenarnya adalah tahap merencanakan. Sementara nanti detail hitungannya ya ada pada tahap DD. Meskipun pada master plan, kemudian pada FS itu pada perhitungannya itu sudah pasti, tetapi perhitungan-perhitungan di master plan terutama itu nanti sifatnya adalah general, ya, sifatnya adalah general. Apakah kemudian dia masuk syarat-syarat tadi NSPM ya, kemarin saya jelaskan, itu sudah masuk atau belum secara general. Nah, baru kemudian dikaji secara ekonomi, lingkungan, secara teknis lebih detail ya, apakah ini layak. Baru kemudian kita masuk ke satu detail-detail perhitungan. Ya, kita masuk pada satu detail perhitungan. Sehingga tahapan-tahapan ini tidak bisa dilalui. Artinya apa? Artinya pada saat kita menghitung sewerage, artinya sewerage ini adalah sesuatu hal yang layak untuk dilakukan. Layak dalam pertimbangan ekonomi, dalam pertimbangan lingkungan, dalam pertimbangan teknis. Terus kemudian setelah dia layak, maka kalau dia layak, berarti dia sebelumnya sudah masuk di dalam satu master plan. Di dalam master plan ini kita menentukan sistemnya adalah menggunakan sistem sewerage, ya. Kita menggunakan sistem sewerage, sehingga dari sistem itu kemudian diuji kelayakannya dan dihitung. Kalau kita bolak-balik seperti itu modelnya. Ya, jadi artinya tidak ada satu yang kemudian kita detailkan kalau tidak ada rencana besarnya. Nah, sehingga nanti di dalam tugas perencanaan saudara, ya prosesnya adalah jelas saudara tidak langsung bikin jalur terus saudara ngitung saluran dan seterusnya, tiba-tiba Pak ketemu salurannya sekian dimensinya. Bukan itu. Di dalam tugas perencanaan saudara, lagi saudara merencanakan terlebih dahulu dengan mengkaji dokumen-dokumen sekunder yang tersedia ya mengenai apakah kemudian sistem ini layak untuk direncanakan. Atau sebelum kelayakan ya tentunya bagaimana atau di mana sistem sewerage ini harus direncanakan nantinya pada wilayah perencanaan saudara. Kalau sudah tugas perencanaan sudah pasti di situ harus direncanakan ya. Layak nggak layaknya itu nanti. Tapi yang jelas di dalam perencanaan besarnya saudara sudah mengkaji dokumen-dokumen yang ada ya untuk kemudian menentukan apakah di situ menjadi layak atau tidak. Nah, tentunya dokumen-dokumen terkait ini terkait dengan dokumen-dokumen yang sifatnya spasial ya. Spasial itu adalah kewilayahan ya, terutama terkait dengan rencana tata ruang wilayah, dan juga dokumen-dokumen yang sifatnya kondisi terkini ya, existing dari sistem sanitasi khususnya air limbah dan drainase di lokasi tersebut. Oke, sehingga di bagian awal, ini pertemuan kedua ya, bukan ketiga, kita berbicara master plan, studi kelayakan DED. Ya kalau cukup waktunya nanti kita
habiskan hari ini, kalau tidak ya nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Yang pertama tentunya di dalam penyusunan tahapan-tahapan ini kita mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang pertama untuk drainase di Permen PU nomor 12 tahun 2014. Ya, tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dengan pasal terkait penyelenggaraan di pasal 4 dan 5, kemudian tahapan perencanaan pasal 6 sampai 14 dan terutama di lampiran 1. Sementara untuk sewerage ya ada di Permen PU nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah dengan pasal terkait jenis dan komponen SPAL domestik di pasal 8, 14, 17 dan 18. Kemudian tahapan perencanaan di pasal 24 sampai 34 dan di lampiran 2. Selain tentunya kalau untuk detail ya, detailnya ada di dalam pedoman yang di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Oke, tahapannya apa saja? Tadi sudah saya sebutkan ada tahapan master planning rencana induk, kemudian ada tahapan feasibility study, studi kelayakan, kemudian ada DED. Di mana output untuk tiap tahapan untuk master plan adalah pemetaan kondisi existing, pemilihan sistem dan pentahapan. Sedangkan untuk studi kelayakan, feasibility study, outputnya adalah kajian teknis, biaya, ekonomi, dan lingkungan, serta alternatif teknologi terpilih berdasarkan prioritas. Untuk DED adalah keputusan teknologi yang digunakan atau terpilih, detail desain teknologi sesuai dengan lokasi, rencana anggaran biaya, dan juga gambar desain. Nah, 3 tahapan ini yang kemudian harus kita ingat ya. Artinya kalau satu daerah tiba-tiba muncul keinginan untuk merencanakan sewerage, artinya sewerage itu sudah harus ada kajian kelayakannya. Kalau ada kajian kelayakannya berarti harusnya dia tercantum di master plan. Ya. Sesuatu yang tercantum di master plan belum tentu kemudian dianggap layak dan kemudian di-DED-kan. Ya. Tetapi sesuatu yang ada di DED berarti paling tidak dia ada di master plan. Paling tidak ya. Ya, syukur-syukur ada master plan dan kemudian ada feasibility study-nya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kedudukan buku rencana induk ini, ya, rencana induk sistem pengelolaan air limbah, kita bicara sistem pengelolaan air limbah karena di dalam perencanaan ini tidak hanya menyangkut sewerage, tetapi juga sistem yang sifatnya on-site. Tidak hanya yang sifatnya itu terpusat ya, terpusat itu termasuk sewerage di dalamnya, tetapi juga sistem yang sifatnya on-site. Ya, artinya dalam satu kawasan berapa persen yang kemudian dilayani dengan sistem setempat, berapa persen yang dilayani sistem terpusat, di mana saja yang sistem terpusat, di mana saja yang on-site, kapan ini harus dibangun, target layan berapa, dan seterusnya. Nah, itu ada di dalam rencana induk. Nah, rencana induk di sini diturunkan sebenarnya dari dokumen-dokumen yang sifatnya spasial, keruangan. Ya. Kalau nasional ada kebijakan spasial, provinsi ada rencana tata ruang provinsi, sementara kabupaten kota ada rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Ya, ini kemudian menjadi kebijakan sektoral program, rencana pembangunan jangka menengah provinsi, kota kabupaten, diturunkan di sini ada strategi pembangunan kota kabupaten, ya, kemudian strategi pembangunan perkawasan, rencana program investasi infrastruktur. Itu untuk turunannya dari kebijakan sektoral ini. Kemudian di sini rencana induk ini sifatnya bertimbal balik ya dengan strategi-strategi ini dan kemudian terutama dengan rencana program investasi program infrastruktur. Ini semuanya ada di dalam rencana pembangunan dan investasi jangka menengah. Yang kalau saat ini yang berlaku adalah 2019 sampai 2024. Oke, ya, jadi di sini harus melihat kebijakan spasial, juga kebijakan-kebijakan sektoral yang kemudian ini terkait dengan masalah perencanaan air limbah, pengelolaan air limbah. Nah, kemudian bagaimana kemudian pembangunan nasional ini direncanakan? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya, Saudara bisa melihat alurnya ini nanti ya. Ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, pedoman RPJM nasional, ada Renstra, ada kemudian Renja dan seterusnya ya di sini.
Ini masalah terkait dengan apa namanya itu keuangan negara dan sistem pengelolaan negara. Mungkin saudara merasa ini kok apa namanya agak terlalu jauh, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh. Karena apa? Karena begini, terkait dengan sistem sewerage terutama, itu pendanaan itu apa namanya itu melalui pusat. Ya, karena biayanya yang cukup mahal, sehingga dia harus masuk di dalam pemerintah pusat untuk perencanaan pembiayaannya. Nah, kalau mau masuk di dalam pendanaan pemerintah pusat, ya dia harus masuk di rencana pembangunan pemerintah pusat. Ya. Baik itu nanti sifatnya dana apa namanya itu dana bantuan, loan misalnya, atau dana hibah atau dana apapun lah ya terkait dengan itu, yang jelas harus ada kajiannya dan kemudian dia masuk di dalam RPJM nasional. Sebenarnya di situ ya. Perkara kerumitan ini ya nanti sambil pelan-pelan kita pelajari bersama lah ya. Bagaimana sebenarnya rencana pembangunan itu kemudian apa namanya itu direncanakan ya secara nasional dan kemudian di daerah. Nah, kemudian ini tahapan di RPJMN 1, RPJMN 2, 3 dan 4 ya. Ada kita di tahap 4 ini mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian. Nah, beralih dari rencana yang sifatnya kebijakan, kita masuk di rencana yang sifatnya spasial. Ya, spasial di sini terutama dokumen yang kita pegang adalah rencana tata ruang wilayah RTRW. RTRW ini sebenarnya melalui proses yang panjang di dalam penyusunannya. Ya. Yang jelas ada tahapan penyusunan dan ada tahapan penetapan. Jadi mulai dari tahapan persiapan, ya, pemahaman KAK, penyiapan RAP, kajian awal data sekunder, review RT/RW kota yang ada, ya. Kemudian ada persiapan-persiapan teknis, ya, penyimpulan data awal, perumusan metodologi, penyusunan rencana kerja rinci, kemudian pemberitaan penyusunan RT/RW kota. Di sini ada peran masyarakat, ya. Kalau di tahap awal persiapan ini pasif, ya, masyarakat hanya menerima informasi. Kemudian tahap pengumpulan data dan informasi, tahap analisis, perumusan konsep RT/RW kota, mulai dari konsep pengembangan, ada rencana, kemudian di tahap raperda, ujungnya adalah penyusunan raperda ini. Ya, setelah ini semuanya lengkap, ya, detailnya nanti silakan saudara baca apa saja yang harus dilakukan di situ ya dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Yang jelas di sini pertemuan-pertemuan SKPD kemudian juga masyarakat ini berlangsung sangat intensif dan konsultasi itu bisa ke pusat ya beberapa kali terkait dengan RT/RW ini sebelum kemudian ditetapkan. Jadi proses penetapan di sini ada persetujuan substansi, ada proses pengesahan RT/RW kota yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Ya, jadi karena ini menyangkut satu hal yang sangat strategis, maka penyusunan RT/RW kota ini juga berlangsung secara intensif ya, artinya terus-menerus dan seterusnya dalam jangka waktu tertentu sampai kemudian ada persetujuan substansi dan ada pengesahannya. Oke. Kita sebagai apa namanya itu engineer, kita biasanya menerima ini sudah dalam bentuk satu produk output gitu. Output dari satu RT/RW ini ada 3. Yang pertama menyangkut rencana struktur ruang wilayah kota, yang kedua menyangkut rencana pola ruang wilayah kota, dan yang ketiga menyangkut kawasan strategis kota. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan, wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya. Jadi di sini kalau kita baca rencana struktur ruang wilayah kota itu mencakup rencana sistem perkotaan di dalam wilayah pelayanannya dan jaringan-jaringan yang dikembangkan.
Ya, ada jaringan-jaringan. Kalau saudara lihat kota itu kan kadang-kadang agak kompleks itu ya. Ada jaringan listrik, ada jaringan air, gas biasanya, terus jaringan telekomunikasi, transportasi dan sebagainya. Ya ini yang kemudian harus diselaraskan. Nah, jaringan sewer ada di mana? Jaringan sewer ada di sistem jaringan lainnya. Ini kalau dikembangkan kemudian sistem sewer, maka dia harus disebutkan di dalam rencana struktur wilayah kota. Ya, adanya sistem jaringan lainnya ini. Kemudian rencana pola ruang wilayah. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditujukan sampai dengan akhir masa berlakunya RT RW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota 20 tahun mendatang. Ya intinya saya rencana pola ruang wilayah kota itu mirip dengan tata guna lahan. Cara praktisnya seperti itu. Tata guna lahannya seperti apa, ya? Untuk fungsi lindung, budidaya, dan seterusnya. Jadi yang pertama sistem jaringan, yang kedua adalah rencana tata guna lahan dari perkotaan sampai dengan masa berakhirnya RT RW. Kemudian ada rencana kawasan strategis kota, yaitu kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini selain yang sifatnya umum tadi, jaringan, yang kemudian ada tata guna lahan, kita juga melihat kawasan mana yang kemudian menjadi strategis. Ya, strategis karena ekonominya, sosial budayanya, atau lingkungannya, atau pendayakan sumber daya alam dan teknologinya. Nah dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa kita mendapat cukup gambaran ya, di mana kemudian sistem sewerage ini akan melayani. Ya makanya tadi kan ada kebijakan, kemudian ada yang spasial tadi ini RT RW ini. Ya, di samping kita juga nantinya ini menjadi input di dalam rencana induk master plan dari pengelolaan air limbah domestik. Nah, ini contoh rencana struktur ruang wilayah kota, ya. Jadi rencana jaringannya seperti apa? Mohon maaf terlalu kecil ya. Contoh petanya saja ya. Kemudian ini pola ruangnya ya, pemanfaatan ruangnya seperti apa, bisa dilihat di sini. Ya, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apanya, seperti itu. Kemudian ada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang sifatnya strategis. Nah, dari sini kita sebenarnya mulai mengincar atau melihat di dalam rencana induk mana yang kemudian harus disupport sebenarnya dengan dengan sistem sewerage misalnya. Selain melihat kelayakan yang tadi ya. Kemudian kalau tidak bisa ya tentunya dengan sistem yang onsite misalnya kotanya belum terlalu berkembang. Nah di sini kita punya rencana tata ruang kota. Kita juga punya rencana-rencana kebijakan-kebijakan yang ada baik tingkat nasional sampai dengan daerah. Yang kemudian keduanya ini menjadi dasar di dalam penyusunan master plan untuk air limbah. Ya, master plan air limbah tentunya kita punya dua sistem utama, yaitu sistem setempat dan sistem yang sifatnya terpusat. Sehingga tidak keseluruhan kota, ya ini nanti kita layani dengan sistem sewer mungkin beberapa tempat saja. Atau kalau memang memungkinkan satu kota juga tidak ada masalah. Tergantung dari kajian yang nanti akan kita lakukan, ya kajian dari pengembangan kota itu tersendiri, pengembangan kota itu sendiri seperti apa. Ya, kemudian kajian-kajian terkait dengan masalah kebutuhan, ya ada SWOT-nya dan seterusnya, kajian kondisi existing. Ya, yang ini kemudian nanti akan menjadi dasar di dalam perencanaan wilayah, perencanaan untuk sistem sewerage dan jangan lupa juga untuk sistem drainasenya. Oke, kemudian, nah kita masuk di master plan FS dan DED dari drainase. Jadi rencana induk sistem drainase perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada satu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini rencana induk sistem drainase perkotaan ini, perencanaan dasar drainase menyangkut daerah perkotaan, ya. Terus kita lihat pada apa namanya itu berdasarkan pada waktunya ya, temporalnya ada lingkup jangka panjang, menengah dan pendek. Ya, sesuai dengan di sini rencana umum tata ruang kota atau rencana tata ruang wilayah tadi. Studi kelayakan sistem drainase perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungannya. Ya, jadi studi kelayakan sistem drainase perkotaan di sini adalah satu sistem mengukur tingkat kelayakan ya, tingkat kelayakan usulan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Biasanya 3 ini memang jadi acuan. Kemudian perencanaan teknik terinci adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan. Jadi ini detail ini ya artinya sudah menyangkut perhitungan-perhitungan tadi. Kita bisa lihat apakah sudah ada perencanaan ya master plan untuk kota metropolitan, kota besar ya, atau untuk kota metropolitan, kota besar ataupun kota strategis. Kemudian ada evaluasi kecocokan, kalau ya sudah dilakukan penerapan. Kalau dia berupa perencanaan baru ya, nanti apakah dia berupa master plan atau outline plan. Ya. Kalau master plan di sini ada studi kelayakan, kemudian ada detail desain, kemudian ada penerapan. Ini harusnya ada ini ya, panah ke sini nih. Ini kurang ini. Jadi kalau dari perencanaan yang ada untuk kota-kota metropolitan, kota besar, kota strategis, kalau dilakukan evaluasi kecocokan ini tidak cocok, maka harus dilakukan master plan, penyusunan master plan baru. Ya, diikuti studi kelayakan dan detail desain. Sementara kalau kemudian untuk kota sedang atau kecil, ya dilihat perencanaan yang ada, dilakukan evaluasi kecocokan. Kalau tidak ada, dilakukan outline plan. Nah, dari outline plan ini nanti langsung masuk detail desain. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian tidak dilakukan studi kelayakan di sini? Studi kelayakan masuk di dalam outline plan. Jadi di dalam outline plan di situ langsung mencantumkan masalah studi kelayakannya. Ya, jadi dia tidak disusun tersendiri, tetapi berkaitan dengan sini. Jadi dari segi kompleksitasnya sebenarnya outline plan ini lebih kompleks karena juga menyangkut masalah studi kelayakan. Walaupun untuk kota sedang dan juga kota kecil, ya. Dari sini detail desain dan penerapan. Sementara kalau dia cocok ya dia langsung masuk penerapan. Oke ya. Oke, ini di dalam Permen PO disusun penyusunan untuk rencana induk seperti apa, mulai dari identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian koleksi data dan tinjauan lapangan. Koleksi data dan tinjauan lapangan berupa tinjauan untuk data hidrologi, ya, kemudian data spasial, kemudian di sini ada data hidrolika, data keadaan dan juga data teknik lainnya. Ya, data hidrologi menyangkut data curah hujan harian maksimum minimal 10 tahun, data tinggi muka air, debit sungai, pengaruh air, pil banjir, data pasang surut, yang kemudian diolah dengan analisis frekuensi curah hujan berdasarkan periode ulang hujan yang disesuaikan dengan klasifikasi salurannya. Ya, apakah primer, sekunder, atau tersier ya. Kemudian dilakukan analisis pH-nya sesuaikan dengan saluran-saluran tersebut. Data spasial tadi RT/RW ya menyangkut DEM, peta topografi, peta situasi, peta dasar atau foto udara, kemudian RT/RW tadi, peta topografi, peta sistem drainase, sistem jaringan, kemudian ada data kondisi daerah kependudukan ya. Ada peta jenis tanah, peta geologi, peta air tanah, peta jaringan drainase dan bangunan pelengkap, serta peta jaringan infrastruktur bawah tanah. Ada peta demografi, ada juga peta genangan. Untuk pola aliran, ya di sini membentuk pola aliran, ya ada pembagian daerah aliran dan catchment areanya, ada kemudian analisis tata guna lahan dan rencana pengembangan kota. Kemudian data-data hidrolika di sini menyangkut data keadaan fungsi jenis geometri dan dimensi saluran dan bangunan pelengkap serta sarana drainase lainnya.
Kemudian ada teknik lainnya menyangkut sarana prasarana yang ada, ya, data kuantitatif banjir dan data non teknik lainnya. Ya, jadi di sini ada lanjutannya A, B, C, D, dan E. Masing-masing ada data hidrologi, spasial, hidrolika, dan lainnya. Baik, dari data-data itu kemudian ya, yang terutama terkait dengan data spasial ini, ya, data spasial ini kemudian kita gunakan untuk analisis hujan. Ya, data spasial dan data hidrologi ya di sini. Spasial kita hitung waktu konsentrasi, terus kita hitung intensitas hujan berdasarkan persamaan mononubi atau yang sesuai ya. Di sini kemudian perhitungan debit aliran, analisis banjir, genangan, analisis kapasitas, kemudian perhitungan dimensi rencana, konsep rancangan penyelesaian. Di sini ada rencana tindak dan indikasi program. Jangka panjang, menengah, dan pendek ya. Kalau kita lihat semuanya di sini ya, setelah dianalisis diramunya di konsep perancangan dan penyelesaiannya. Oke, di sini contoh sistem makro sungai dan daerah tangkapan. Jadi kita mulai membuat sebenarnya nanti sistem-sistem apa namanya itu pengaliran ya. Jadi kalau kita lihat di sini di kasus di makro drainage system di Banda Aceh ya, di sini ada sistem-sistem pengaliran ya menuju ke laut ya karena di sini tepi laut. Nah, yang di mana aliran-aliran ini menangkap dari catchment-catchment ini ya. Jadi di sini kita bikin atau kita buat batasan catchment ya yang kemudian di sini muncul aliran-aliran itu ya batasan catchment-nya di mana. Nah, batasan catchment ini muncul kalau dalam skala besar tentunya kita tinjau dari peta topografinya ya. Daerah-daerah titik-titik tertinggi, kemudian kemana dia, kemudian kemungkinan air itu mengalir. Kalau di dalam skala yang lebih kecil, biasanya kita menggunakan batas-batas jalan seperti itu. Ya. Kita tentukan apa namanya itu batas catchment-nya dan juga batas alirannya. Nah, setelah itu kemudian untuk lebih praktisnya kita buat semacam skema makro sungainya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini ada apa namanya itu ada saluran, terus kemudian ada laut ya di sini. Ada floodway, di sini ada sungainya, kemudian nah ini sistem-sistem yang masuk atau subsistem yang masuk di sini. Ya, jadi ada yang langsung masuk ke laut misalnya, tetapi ada juga yang dia harus melewati saluran apa namanya sekunder dan juga saluran-saluran primer. Seperti ini sekunder, kemudian ini primer. Ya, sementara ini adalah area catchment-nya, area tangkapannya. Oke, nah ini untuk menyederhanakan skema yang kompleks ini ya. Kita sederhanakan. Jadi sehingga sebenarnya ujungnya adalah berapa debit yang masuk di masing-masing saluran ini. Ya, ada debit berapa meter kubik per detik sebenarnya yang masuk sehingga kita bisa menghitung nanti dengan kapasitas sungai ini kan tentunya ada aliran yang dari hulu ya ditambah dengan aliran-aliran drainase ini maka berapa debit yang akan masuk. Kalau debit mungkin agak terlalu abstrak. Yang mudah dilihat sebenarnya berapa kenaikan air sebenarnya dari sungai itu apabila kemudian ada tambahan air dari catchment area ini. Ya, dalam bentuk kompleks kita harus menghitung nanti membagi airnya ya mana yang dimasukkan ke sungai ini, mana yang kemudian disalurkan ke saluran lain misalnya dan seterusnya. Ya, tapi kalau dalam bentuk kepraktisan ya sudah masuk aja ke sungai, sungainya mampu atau tidak sebenarnya nanti di dalam penanganannya. Oleh karena itu, ini tadi kalau terkait dengan sistem drainase yang apa namanya itu, sistem drainase yang sifatnya itu ikut drainage misalnya, maka kita harus merencanakan untuk mengurangi misalnya saja aliran air yang masuk ke dalam sungai misalnya ya. Artinya kita rencanakan beberapa eco drainage di sini. Untuk FS-nya studi kelayakannya mulai dari perencanaan baru, rencana induk sistem drainase perkotaan, kemudian studi kelayakan kawasan area yang akan dibangun, ada kelayakan-kelayakan teknis, persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan struktur, persyaratan kesediaan material, tenaga, peralatan dan seterusnya. Ada kelayakan ekonomi, manfaat langsung dan tidak langsung, biaya pembangunan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, NVP, kemudian ada EIRR, ada BCR, ya, net NPV ya ini bukan NVP ya, net
present value (NPV), kemudian ada benefit cost ratio, ya. Kemudian lingkungannya ada UKL-UPL, ada ANDAL atau AMDAL, apa memenuhi syarat. Kalau tidak ya dilihat lagi rencana induknya. Kalau iya ya di sini masuk rencana detail desainnya. Oke, untuk penyusunan DED drainase di sini dari peninjauan lapangan ada peta situasi, ya, pola aliran, data ini analisis hidrologinya. Sementara di sini analisis yang sudah melibatkan wilayah. Ya, mulai dari pembagian aliran tadi, catchment area, perhitungan waktu konsentrasi, ya dari analisis curah hujan di sini, nah kita dapatkan intensitas curah hujan, kita bisa menghitung berapa debit rasionalnya, ya atau debit runoff-nya, debit runoff-nya berapa. Nah, seharusnya di sini ada perhitungan untuk pengurangan debit ini. Ya, atau sejak awal di sini pembagian daerah aliran catchment area ini sudah kita kurangi di sini catchment areanya. Dalam bentuk itu tadi apa namanya itu penanganan yang ada pencegahan ya yang ada di persil misalnya atau di lingkungan kecil. Ya, kemudian baru dari sini sehingga di sini untuk dimensinya akan menjadi lebih kecil. Oke, sementara kalau kemudian bersifat review, yang gambar 2 ini, review itu artinya salurannya sudah ada, yang kita lakukan adalah ini membedakan di sini, membandingkan luas saluran yang lama dengan luas saluran yang hasil evaluasi. Kalau kemudian di sini belum memenuhi, maka berarti ada pembesaran atau ada pelebaran saluran misalnya saja. Nah, dari sini sama nanti ujungnya adalah adanya gambar-gambar teknis. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya untuk master plan, FS, dan DED di air limbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.